Apa itu hustle culture? Dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, suatu standar di masyarakat yang menganggap bahwa hanya bisa mencapai sukses kalau benar-benar mendedikasikan hidup untuk pekerjaan, dan juga bekerja sekeras-kerasnya hingga menempatkan pekerjaan di atas segalanya, itu disebut dengan hustle culture. Bisa dibilang, budaya ini sudah ada sejak sebelum Undang-Undang Keselamatan Kerja yang dibawa oleh revolusi industri untuk mengekang eksploitasi kerja. Baik dalam bentuk perbudakan, kondisi kerja yang tidak manusiawi, kerja yang berbahaya, upah yang rendah, dan juga jam kerja yang sangat panjang. Perbedaannya dengan generasi sekarang yang memungkinkan budaya hustle culture diterima dari jauh sebagai gaya hidup adalah persepsi bahwa budaya tersebut, terutama tentang branding diri, adalah hal yang tak terpisahkan. Menurut Robinson tahun 2019, ada sekitar 45% tenaga kerja mengunggah tentang kerja glamor mereka di media sosial sebagai sinyal menjadi karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen. Namun, karena adanya keinginan untuk menjadi segera sukses di usia muda, memiliki kemampuan untuk membeli barang mewah, ingin dikenal, dan anggapan lainnya ini membuat seseorang menjadi cepat mengalami stres karena terus-menerus dibayangi oleh deadline dan juga pekerjaan yang kian padat. Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang tidak bisa lepas dari pekerjaan? Pertama, pentingnya work and life balance. Mulai dipelajari karena produktivitas menjadi prioritas di Amerika dan negara-negara yang mematuhi langkah-langkah produktivitas yang serupa, seperti Jepang dan Cina. Dalam istilah lainnya bisa disebut juga obsesi produktivitas. Lalu ada workism. Workism ini menggambarkan tindakan memuja pekerjaan seseorang dengan dedikasi yang taat dalam kemampuannya memberikan identitas, komunitas, dan tujuan. Alih-alih hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dasar untuk hidup, bekerja diharapkan dapat memberikan rasa transendensi menjadi makna yang lebih besar, pemenuhan, dan kepuasan emosional. WHO menggolongkan burnout sebagai fenomena pekerjaan akibat tidak bisa menghargai masukan dan pencapaian kerja seseorang, menurut Wilkie pada tahun 2019. Kelelahan karyawan kemudian secara psikologis memposisikan karyawan untuk terus berusaha, berbuat lebih banyak, dan menciptakan gaya hidup yang always on. Jadi, jagalah pola hidup yang seimbang antara pekerjaan dan istirahat, karena segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak pernah baik. Implikasi hustle culture pada mahasiswa dan pekerja, akankah berdampak baik ataukah buruk? Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang sukses, butuh usaha dan kerja keras. Namun, saat ini sedang marak orang yang bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa batas, dan berusaha melawan kemampuan diri mereka sendiri. Orang yang overworking tersebut tidak punya waktu untuk hidupnya sendiri. Pekerjaan adalah hal paling utama yang diprioritaskan, dan inilah yang disebut dengan hustle culture. Menurut Elon Musk, seorang pendiri Tesla dalam cuitan Twitternya mengatakan, tidak ada yang pernah mengubah dunia selama 40 jam seminggu, dan Anda perlu bekerja sekitar 80 jam untuk bisa bertahan, dan maksimumnya 100 jam. Lalu, apa yang melatar belakangi orang bekerja lebih tanpa batas? Hal tersebut dilatar belakangi oleh motivasi dan inspirasi mereka terhadap orang yang mereka lihat melalui sosial media, buku, dan entrepreneur muda untuk dapat sukses seperti orang-orang tersebut. Hal ini dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Banyak mahasiswa yang mengalami hustle culture sebab mereka akan terus berusaha untuk melakukan segala kegiatan dan menganggap jika bersantai sejenak atau tidak melakukan sesuatu, maka mereka tidak produktif. Contohnya ketika ada kawan yang mengikuti banyak internship dan juga lomba, maka akan timbul dorongan untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Hal itu menunjukkan adanya rasa bersaing yang tinggi dan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah memiliki banyak pengalaman. Hal ini akan bernilai positif selama mereka masih memperhatikan kapasitas diri mereka sendiri dan memiliki self-esteem yang baik. Lain halnya akan berdampak negatif jika mereka sudah mengabaikan kapasitas diri dan menjadi suatu penyakit.
Selain itu, hasil culture juga dapat tercipta di lingkungan kerja. Adapun lingkungan kerja yang menerapkan hasil culture ini beranggapan dengan kerja maksimal tanpa batas akan mendapatkan keuntungan yang maksimal serta mencegah adanya kerugian. Hal ini dapat meningkatkan risiko kelelahan pada pekerja hingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Menurut WHO, kelelahan atau burnout ini merupakan fenomena pekerjaan sebagai hasil tidak menghargai masukan dan prestasi kerja seseorang. Burnout pekerja kemudian secara psikologis pekerja selalu berusaha melakukan lebih dan menciptakan gaya hidup yang selalu ada. Tentunya jika hasil culture ini terdapat di lingkungan kerja, maka lingkungan kerja tersebut tidak sehat dan dapat menyebabkan pressure yang lebih besar. Perbedaan produktif dengan overworking. Dari skala prioritas, jika produktif, kita tahu apa yang harus dipentingkan dan akan menolak sesuatu yang dirasa tidak sanggup untuk melakukannya. Sedangkan overworking akan melakukan semua hal walaupun merasa beban dan tidak sanggup. Dari segi time management, orang yang produktif akan membuat to-do list untuk mengestimasi waktu kapan selesai agar efisien. Sedangkan orang yang overworking akan menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan semua kegiatan tanpa tersusun sistematis. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan. Meningkatkan risiko penyakit. Berdasarkan penelitian Current Cardiology Reports tahun 2018, ditemukan orang yang bekerja lebih dari 50 jam per minggu akan berisiko terhadap penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, stroke, hiperkoagulasi, dan resistensi insulin aritma. Namun, hasil culture ini juga memiliki sisi positif, antara lain bonus demografi, negara giat membangun, lebih cepat mendapat tujuan bisnis, dan menumbuhkan semangat untuk berkarya. Meski begitu, bukan berarti hasil culture ini baik untuk diterapkan melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan cukup berbahaya dan mengancam kesehatan. Adapun tips untuk mengatasi hasil culture ini. Bekerja dengan cerdas, yaitu kerjakan sesuai prioritas dan efisien dengan menggunakan estimasi waktu. Terapkan hidup yang seimbang antara bersosialisasi, me time, dan juga bekerja. Jangan membandingkan diri dengan orang lain dan fokus terhadap perkembangan diri sendiri. Dan terakhir adalah bangun tim yang produktif dan bukan overworking.